dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura pada hari ini Rabu 19 Januari 2022 merupakan pekan biasa yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kata orang bijak, siapa diri kita identik dengan apa yang kita pikirkan. Jika kita memikirkan hal-hal positif, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Demikian pun sebaliknya. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kisah Injil selalu muncul untuk mempersoalkan karya yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Seakan-akan isi kepala mereka hanya dipenuhi niat dan rancangan yang negatif. Mereka kerap mencari celah agar bisa menjerat dan menyalahkan Yesus. Kisah Injil hari ini mengisahkan hal yang serupa. Kaum Farisi mempersoalkan mujizat penyembuhan yang dilakukan pada hari Sabat. Bagi mereka, seluruh kegiatan dan karya ditiadakan pada hari Sabat, juga jika itu berhubungan dengan menyelamatkan sesama. Hal itu justru berbanding terbalik dengan pewartaan Yesus
yang mengutamakan manusia di atas aturan. Mereka pun menyalahkan tindakan Yesus dan mempersoalkannya. Kita pun seringkali bertindak seperti kaum Farisi, kukuh mempertahankan nilai-nilai meskipun harus mengabaikan sesama yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memberikan kepada orang-orang Farisi sebuah pertanyaan yang sebetulnya memiliki jawaban yang jelas. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Namun mereka diam. Orang Farisi sangat menghormati hari Sabat. Oleh karena itu, semua pekerjaan dilarang untuk dilakukan pada hari itu, termasuk tindakan menyembuhkan. Namun, Yesus tetap menyembuhkan tangan orang yang sakit. Dengan itu, Yesus hendak menegaskan bahwa hal yang paling utama adalah menghormati dan menghargai manusia di atas aturan. Melalui tindakanlah kita dapat mewujudkan bahwa kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, semoga di dalam kehidupan kita lebih mengutamakan perbuatan kasih daripada peraturan yang kaku. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.